Yo, what up, gengs? Hari ini aku akan membuat tutorial pada kalian bagaimana cara membuat logo seperti ini ya, teman-teman. So, logo seperti ini tuh kalian bisa buat dengan dua cara ya, teman-teman. Satu menggunakan PC, satu menggunakan HP kalian. Nah, di sini aku akan memisahkan tutorialnya dulu ya, teman-teman, karena mayoritas followerku masih menggunakan HP untuk mengeditnya. So, jadi kalian yang masih belum punya PC, jangan khawatir, kalian masih bisa belajar dan mengikuti tutorial ini. Dan aku akan membuatnya dengan HP dulu, dan setelah itu aku akan membuat tutorialnya menggunakan PC ya, teman-teman. Dan sebelum itu, mari kita intro. Jadi di sini aku masih menggunakan aplikasi Autodesk Pro. Jadi aku akan membuatnya per second. Apa sih namanya? Per second. Jadi gimana ya cara menjelaskannya? Jadi setiap gambar per gambar yang kalian buat itu akan menjadi animasi. Ini contohnya, teman-teman ya. Nah, langkah pertama kalian harus download aplikasinya dan kemudian buka aplikasinya. Setelah kalian buka aplikasinya, di sini kalian harus membuat preset baru new sketch 1280 kali 720. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu kalian harus membuat layar baru dengan menekan tombol plus di atas, dan kemudian layar baru tersebut kalian blengin jadi hitam. Jadi kalian blok semuanya jadi hitam. Nah, di sini kalian tuh membuat dasar ya, teman-teman. Jika kalian sudah membuat background dasar hitam seperti ini, kalian tinggal membuat layar baru dengan memencet tanda plus di atas. Kemudian kalian harus membuat teks PNG ya, teman-teman, dengan cara menekan tombol di atas. Nanti aku akan kasih lingkaran merah dan membuat teks di sini. Mungkin kalian harus membuat teksnya dulu. Kalian membuat apa, mungkin logo atau nama kalian. Seperti ini aku mencontohkan namaku sendiri. Oke, setelah itu kalian bisa memilih fontnya. Di sini ada banyak sekali font yang kalian bisa pilih di sana. Dan kalian bisa memilihnya di sini yang mana menurut kalian bagus untuk dijadikan sebuah logo. Nah, di sini aku sudah memilih fontnya. Nah, setelah kalian memilih fontnya, kalian harus menurunkan opacity-nya di sini. Aku di sini menggunakan 43% saja ya, teman-teman. Tujuannya di sini kenapa untuk menurunkan opacity-nya? Karena kita akan menempa font di sini untuk dijadikan animasi ya, teman-teman. Jadi setelah kalian menurunkan opacity-nya, kalian membuat layar baru. Nah, di sini kalian mulailah membuat suatu animasi ya, teman-teman. Jadi kalian harus membuat garis per garis. Nah, agar garis kalian lebih rapi, kalian bisa menggunakan ini ya, teman-teman. Klik yang di atas, klik yang ini. Kemudian setelah kalian mengklik itu, kalian coba membuat garis, sembarangan saja membuat garis, dan garis tersebut auto rapi ya, teman-teman. Jadi ini tuh dapat membantu kalian untuk membuat lebih rapi. So, jadi aku akan mencoba membuat garis pertamaku seperti ini, dan kemudian aku akan membuat new layer, dan kemudian membuat garis yang kedua. Nah, setelah gambar yang kalian buat ini menjadi banyak, kalian bisa menggabungkannya nanti menjadi satu frame dan menjadi satu animasi yang sangat bagus. Tergantung kalian membuatnya bagaimana. Di sini aku menyentuhkan animasi yang simpel saja, teman-teman. Sebelumnya kalian harus menentukan alurnya seperti apa. Kalian harus pikirkan animasi yang kalian buat itu seperti apa. Terus seperti itu berulang-ulang. Jika kalian ingin membuat garis baru, kalian harus membuat new layer, garis baru, new layer, garis baru, new layer, dan sampai kalian mengikuti fontsnya tersebut. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalian harus mengikutinya sedikit demi sedikit agar animasi kalian lebih smooth ya, teman-teman. Jadi setiap kalian membuat garis, kalian harus membuat new layer dan ikuti saja fontnya seperti itu. New layer lagi, ikuti fontnya, new layer lagi, seperti itu, mengikuti fontnya. Jadi di cara membuat animasi ini memang sangat ribet ya, teman-teman. Jadi kalian harus menonton dan mencoba berulang-ulang kali. Dan aku pun sempat gagal beberapa kali dan akhirnya menemukan skemanya bagaimana cara membuat fontnya ini. Jadi intinya kalian harus sabar membuat animasi seperti ini ya, teman-teman. Membuat animasi itu memang sangat lama. Jadi kalian coba saja sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Jadi jika kalian salah, kalian juga bisa menghapusnya.
Ya di sini memang nggak begitu rapi, jadi membuat animasi itu nggak perlu rapi ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu caranya. Nanti soal rapi kalian bisa coba belakangan. Jika kalian sudah tahu caranya, kalian bisa membuat rapi serapi mungkin. Jadi animasi yang kayak gimana? Jika kalian sudah bisa menguasainya, kalian bisa mencobanya. So di sini aku hanya mengikuti alur dari fontnya teman-teman. Jadi seperti ini, membuat new layer dan lagi membuat line, lagi membuat new layer seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian harus sedikit sabar mencoba dan pelan-pelan saja. Jadi nanti dia munculnya dari sini ke atas dan lalu mengikuti fontnya setiap huruf demi hurufnya. So, seperti ini ya teman-teman. Jadi semua tulisannya sudah selesai dibuat. Tinggal aku membuat sedikit animasi di sini. Oh ya, di sini teman-teman kalian harus duplikat original fontnya dulu untuk ditempelkan sebuah animasi air. Jadi nantinya setiap kalian akan membuat font animasi yang kalian akan tempel pada font tersebut, kalian sudah punya duplikatnya teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir jika fontnya terkena animasi, kalian bisa hapus fontnya juga di belakang font yang terkena animasi. Nah, di sini aku akan membuat seperti air jatuh dari atas ya teman-teman. Jadi airnya tersebut akan menimpa font dan perlahan-lahan fontnya itu akan menghilang teman-teman. Jadi si air ini akan menghapus si font tersebut. Pertama kalian harus buat air kecil seperti ini. Kalian juga bisa membuat percikan-percikannya di belakang, percikan airnya, dan terlihat sedikit lebih hidup. Dan kemudian aku melanjutkannya di layar kedua. Di layar kedua, jadi aku akan menaruh air tersebut di depan air yang tadi ya teman-teman. Jadi seakan-akan bergerak ingin menimpa fontnya. Layar baru lagi. Oke, ini udah cukup bagus. Dan layar baru lagi. Dengan percikan kecil-kecil seperti ini, jadi terlihat airnya tuh seperti hidup ya teman-teman. Jadi kalian tinggal next ke animasi yang kedua. Di sini airnya sudah mulai menimpa fontnya. Jadi jika ada fontnya yang lewat dari air tersebut, kalian bisa hapus saja teman-teman. Oke, di next layar berikutnya, makin ke depan makin membasahi fontnya. Mungkin ya tutorial seperti ini akan memakan waktu lebih panjang. Jadi kalian menikmati saja tutorialnya sambil kalian belajar pelan-pelan. Jadi kalian harus berusaha dan tetap sabar membuat animasi seperti ini. Mungkin nggak semua orang bisa membuat animasi seperti ini dan nggak mudah membuat animasi seperti ini. Jadi kalian harus ya sedikit lebih sabar. Nah, di sini fonts yang pertama kita buat, yang kita turunin opacity-nya itu sangat membantu sekali ya teman-teman untuk melihat bayangan pada belakang air yang kita akan buat ya teman-teman. Jadi kalian tahu di mana batasan yang harus kalian hapus nantinya. Nah, setelah kalian selesai membuat gambar animasi tersebut, kalian bisa save satu persatu dari bawah ya teman-teman. Jadi gambar-gambar ini kita akan save dan kemudian kita akan next lanjut dijadikan sebuah video. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman. Jadi jika kalian ketukar dari gambar tersebut, jadi animasinya akan berantakan. Jadi kalian harus pastikan yang kalian save itu sudah benar sebelumnya. Jadi jika kalian buat seperti ini, lanjutannya akan seperti ini. Nah, dan save, kemudian klik save, dan kita cek dulu ya sudah benar, dan save, dan kita cek satu persatu. Jika kalian sudah men-save semuanya, kalian menuju galeri dan pastikan setiap animasi yang kalian buat tidak kurang satupun. Jadi biar nggak ada animasi yang cacat ya teman-teman. Jadi kalian harus cek beberapa kali.
Oke, di sini aku sudah mencek dan semua animasi yang aku buat hari ini itu ada. Jadi aku tinggal gabungkan animasi tersebut. So, setelah kalian selesai membuat semua gambar animasi yang kalian buat, kalian bisa gabungkan semua gambar tersebut. Mungkin aku bisa saranin di sini untuk aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk menggabungkan semua file ini. Kalian bisa menggunakan Power Director mungkin. Kalian bisa menggunakan KineMaster atau apapun aplikasi yang kalian biasa gunakan untuk edit video di HP. Nah, di sini aku sudah buka aplikasi, ada Premiere-nya. Kemudian aku akan transfer file yang ada di HP ku ini menuju ada Premiere. Kemudian setelah selesai mentransfer semua file tersebut, aku akan drag ke Adobe Premiere. Setelah semua file animasi yang aku buat tadi sudah di drag di Adobe Premiere, kemudian aku akan masukkan satu persatu animasi yang pertama kali aku buat sampai akhirnya animasi yang paling terakhir aku buat. Oke, setelah ini aku akan menes semua file ini sehingga jadi satu. Kemudian aku akan memencet tombol R dan kemudian drag ke kiri sehingga filenya itu menjadi kecil ya teman-teman. Jadi animasinya itu akan terlihat lebih smooth. Coba kita play. Oke, seperti ini. Mungkin kurang smooth lagi. Aku mencet tombol R, kemudian drag ke kiri lagi. Atau mungkin kalian biasa memakai speed, kalian bisa klik kanan lalu speed. Kalian bisa menaikkan speednya menjadi 1000% atau 800%, tergantung animasi yang kalian buat. Jadi di sini animasinya sudah smooth ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi aku akan menambahkan sedikit efek. Dan kemudian aku menambahkan sound effect. Sound effect air dan RGB. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan next aku akan buat tutorialnya di Photoshop ya teman-teman. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika kalian suka aku membuat tutorial seperti ini. So, akhir kata, see you next video.